Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi dan memahami sistem kelistrikan gedung. 2. Memahami komponen-komponen dalam sistem utilitas kelistrikan. 3. Menggambar instalasi kelistrikan 2 dimensi. Dan yang terakhir yaitu membaca dan menginterpretasikan gambar instalasi listrik. Halo semua, kali ini kita akan mempelajari materi terkait konstruksi utilitas dari gedung. Utilitas bangunan adalah kelengkapan penting untuk bangunan yang mempermudah pengguna gedung untuk mencapai kebutuhan dasar seperti kenyamanan, keselamatan, kemudahan komunikasi, kesehatan, dan juga mobilitas. Kelengkapan utama meliputi faktor air, cahaya, dan udara. Kita mempelajari lebih lanjut terkait sistem utilitas bangunan tinggi. Utilitas bangunan tinggi terdiri dari SDP, sanitasi, drainase, dan plumbing, contohnya air bersih, air bekas, air kotor, dan air hujan. Kemudian proteksi atau pemadam kebakaran yang terdiri atas hidran, sprinkler, fire alarm, dan fire lift. Kemudian terdapat TUG, tata udara gedung, contohnya AC, exhaust, dan juga kipas. Selanjutnya terdapat TDG, transportasi dalam gedung, contohnya ada lift dan juga eskalator. EL, LAK atau electrical, listrik arus kuat, terdiri atas penerangan, stop kontak, hingga genset. Dan yang terakhir terdapat ELC, LAL atau elektronik, listrik arus lemah, yang terdiri atas CCTV, tata suara, internet, dan juga akses. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai materi mechanical electrical. Apa itu mechanical electrical? Yuk cari tahu lebih lanjut. Sistem elektrikal adalah sistem yang mengatur dan mendistribusikan energi listrik di dalam bangunan untuk menyalakan berbagai peralatan dan sistem. Komponen listrik terdiri dari MCB, meteran listrik, saklar, stop kontak, dan juga fitting lampu. Saklar terdiri atas berbagai macam. Yang pertama ada saklar tunggal inbox, yang kedua saklar dan stop kontak, dan yang ketiga ada saklar ganda outgo. Fitting lampu terdiri dari sejumlah macam. Di sini ada 9 jenis fitting dan juga ukuran yang dapat kalian ketahui. Contoh fitting lampu antara lain ada fitting tempel, fitting tanam, dan juga fitting gantung. Fitting ini disesuaikan dengan kebutuhan dari ruangan. Penggunaan fitting lampu contohnya ada pada kafe yakni lampu hias dan juga kebutuhan rumah untuk menerangi ruangan. Listrik memiliki sejumlah komponen pendukung antara lain kotak sambung, klem kabel, dan juga konduk kabel. Selanjutnya mari mempelajari alur distribusi. Alur distribusi mulai dari pembangkit listrik, tegangan tinggi, hingga sampai ke rumah pelanggan. Dalam mengatur alur distribusi listrik di dalam bangunan memiliki sejumlah aturan khusus. Mari kita mendalami lebih lanjut. Berikut adalah skema dari alur distribusi listrik dalam bangunan. Selanjutnya, mari kita mempelajari mengenai sekring listrik. Adakah yang sudah tahu apakah itu sekring listrik? Sekring listrik adalah perangkat pengaman dalam rangkaian listrik yang melindungi sirkuit dari arus berlebih seperti saat terjadi konsleting atau kelebihan beban. Komponen sekring dibuat dari kawat atau logam. Selanjutnya kita mempelajari hal yang mungkin sudah familiar dengan kalian semua, yaitu meteran listrik. Yuk kita pelajari apa itu meteran listrik. Meteran listrik atau kWh meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan mencatat total konsumsi energi listrik dalam suatu bangunan. Alat ini penting bagi pelanggan dan perusahaan listrik negara atau PLN. Selanjutnya kita masuk mengenai jenis kabel listrik yang ada di rumah. Apa saja jenis kabel listrik yang ada di rumah? Mari kita saksikan. Yang pertama terdapat kabel NYA.
Kabel ini adalah kabel tunggal yang hanya memiliki satu inti konduktor tembaga dan dilapisi isolasi PVC. Penggunaannya paling umum untuk instalasi di dalam rumah, seperti menghubungkan lampu dan juga stop kontak. Selanjutnya berpindah ke kabel NYM. Apa itu kabel NYM? Kabel ini merupakan kabel dengan 2 atau lebih inti tembaga yang dilapisi dengan isolasi PVC dan juga dilindungi oleh selubung PVC yang lebih tebal. Berikutnya ada kabel NYY. Kabel ini kabel dengan 2 lapisan isolasi PVC sehingga lebih kuat dan juga tahan lama, bahkan bisa digunakan di luar ruangan atau ditanam dalam tanah. Penggunaannya ideal untuk ruangan bawah tanah. Mari kita mempelajari tentang saklar lampu. Saklar lampu banyak digunakan untuk menyalakan atau mematikan lampu. Saklar adalah perangkat yang berfungsi untuk memutuskan atau menyambungkan aliran listrik dalam sebuah rangkaian listrik. Alat ini digunakan untuk mengendalikan perangkat elektronik agar mudah dinyalakan atau dimatikan dengan mudah. Selanjutnya, mari kita mendalami lebih lanjut terkait fitting lampu. Kira-kira apa itu fitting lampu? Fitting lampu merupakan dudukan atau soket yang berfungsi sebagai penghubung antara lampu dan juga rangkaian listrik agar lampu bisa menyala serta sebagai menjadi tempat penahan lampu agar terpasang dengan aman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak bersinggungan dengan alat-alat elektronik, mulai dari mencuci baju dengan mesin cuci, menyetrika, menggunakan kipas angin, menonton televisi, hingga radio. Oleh karena itu, mari kita pelajari lebih lanjut terkait praktik keamanan yang kita dapat terapkan dalam sehari-hari. Yang pertama, hal yang paling basic yaitu adalah mencabut steker saat sedang tidak digunakan. Yang kedua, mencabut kabel peralatan elektronik dari saklar saat tidak digunakan. Termasuk juga saat kita mencarger ponsel untuk mencegah konsumsi daya listrik yang tidak perlu sebaiknya dicabut. Selanjutnya, jauhkan dari air. Jangan menggunakan peralatan listrik di dekat bak mandi atau wastafel yang berisikan dengan air. Nah, jika terkontak dengan air akan menimbulkan bahaya yaitu tersetrum yang bisa membahayakan nyawa. Selanjutnya, juga tidak boleh atau menghindari menyemprotkan cairan pembersih ke dalam sejumlah peralatan listrik. Lalu, kita perlu juga untuk memeriksa peralatan listrik secara berkala, apakah ada yang bermasalah. Selanjutnya, kita juga jangan menggunakan peralatan listrik yang sudah rusak, retak, atau dengan kabel yang terkelupas. Sebaiknya, perlu diperbaiki atau mengganti agar tidak menimbulkan bahaya bagi para pemakainya. Yang berikutnya, hindari menyentuh dengan tangan yang basah. Ketika menyentuh alat elektronik, tangan harus dalam keadaan kering. Jangan menyentuh saklar atau peralatan listrik apapun saat tangan sedang basah. Pastikan tangan dalam kondisi kering. Hal ini dilakukan untuk mencegah risiko tersengat listrik yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Selanjutnya, jangan membebani stop kontak dengan beban yang berlebihan. Contohnya dengan memasang banyak alat elektronik. Hindari mencolokkan terlalu banyak peralatan ke satu stop kontak secara bersamaan untuk mencegah kelebihan beban dan korsleting. Perhatikan saklar yang longgar. Jangan menyentuh saklar yang longgar, retak, ataupun rusak. Segera periksa ahlinya jika kalian menemukannya. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.